Oke, baik. Sudah banyak peserta nih teman-teman. Sampai 17 ya. Oke. Baik. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Teman-teman Youthforce kalian. Baik. eh Mungkin saja kita langsung lanjut ke Youth for Scholarship Talk yang keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Youth for Scholarship Talk yang keempat. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli Putra Asrun yang akan menjadi moderator pada sharing session kita pada siang hari ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu teman-teman semua, menemani teman-teman semua di acara yang pastinya bermanfaat dan insightful. Khususnya bagi teman-teman nih yang tertarik dengan dunia beasiswa dan pendidikan. Sebelum kita mulai, aku mau tanya teman-teman nih, gimana kabarnya semuanya? Halo guys, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Oke, terima kasih. Semoga semuanya tentu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Youth Force. Youth Force Indonesia. Jadi, Youth Force Indonesia sendiri itu merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan kepemudaan, khususnya dalam memberikan informasi seputar dunia perkuliahan, tips akademik, sharing beasiswa, karir, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kepemudaan. Jadi, beberapa program dan kegiatan yang rutin dilakukan Youth First Indonesia, diantaranya ada Youth First Scholarship Talk, yang dimana merupakan sharing session yang membahas berbagai informasi pengalaman mengenai beasiswa S1 maupun S2. Sebelumnya, Youth First sendiri telah menghadirkan sesi terkait beasiswa Hyundai Motor Chung Munku, LPDP, Australian Award Scholarship, dan Pertamina Sobat Bumi. Dan pada Youth Force Scholarship Talk yang keempat kali ini, kita akan membahas salah satu beasiswa S1 yang bergengsi, yaitu beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek nih teman-teman. Lalu ada Youth Force Inspire Talk, yang dimana merupakan kegiatan sharing inspiratif mengenai pengalaman pendidikan, pengembangan diri, dan perjalanan akademik yang memotivasi pemuda maupun pelajar. Youth First Sharing Session juga yaitu diskusi santai seputar dunia perkuliahan, tips manajemen akademik hingga tips menyelesaikan tugas akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu Unlock Your Future, kupas tuntas beasiswa unggulan S1 dan strategi lolos seleksi. Dan tema ini tentunya sangat relevan bagi teman-teman semua yang ingin mengenal lebih dekat profil dan perjalanan narasumber kita pada siang hari ini hingga berhasil meraih beasiswa unggulan S1. Dan selain itu, kita akan mengupas strategi menghadapi seleksi administrasi, penyusunan karya tulis, hingga tahapan wawancara. Narasumber juga akan berbagi pengalaman sebagai award dalam mengembangkan diri, berkontribusi kepada masyarakat, serta berbagai tips praktis yang dapat menjadi bekal buat teman-teman semua. Nah, untuk mengupas tema ini secara mendalam, tentu telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu beliau adalah Kak Nur Ammar Ansar, mahasiswa program studi ilmu hukum angkatan 2024 dari Universitas Hasanuddin dan merupakan koordinator Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur dan juga merupakan award Beasiswa Unggulan S1 Kemendikbudristek. Selamat datang Kak Ammar, sudah berada di room Zoom ya. Ya. Oke, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengalaman serta insight yang sangat berharga tentunya bagi kita semua, Kak. Kalau boleh tahu, bagaimana kabarnya Kak Nur Ammar Ansar? Alhamdulillah baik sekali, Kak. Eh, aku panggil apa ini? Kak Ammar atau Kak Ansar atau gimana? Kak Ammar aja ya? Amar-amar.
Oke, Alhamdulillah semoga sehat dalam keadaan baik tentunya. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi bersama Kak Amar. Kepada Kak Amar, waktu dan tempat kami silahkan. Tes tes, apakah audible? Apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Kak. Mungkin operator bisa tampilkan slide-nya. Oke, terlihat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ada sekitar 20 calon awardee beasiswa unggulan yang udah join di Zoom meeting pada siang ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya juga. Mudah-mudahan teman-teman yang join di Zoom ini bisa menjadi awardee beasiswa unggulan 2026. Baik, pada siang hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana beasiswa unggulan itu bekerja. Tapi perlu diketahui bahwasannya beasiswa unggulan ini sudah berpindah, bukan di Kemendikbud-Ristek, tapi sudah menjadi bagian dari Kemendikdasmen. Oke. Next. Nah, sebelum itu kita nggak afdol nih, Kak. Rasanya kalau nggak kenalan dulu. So, perkenalkan, nama saya Nur Amar Ansar, lahir 18 Juli 2004, seorang mahasiswa ilmu hukum Universitas Hasanuddin. Fun fact, bukan fun fact sih, tapi pernah gap year, pernah menjadi best panitra internal mood court competition, juara dua poster KKMN, juara dua National Allowing Nursing Competition kategori poster, layouter jurnal Demokrasi, nyaris jadi PDD abadi, President of Bright Student English Meeting Club, Ketua Semada English Study Community, Direktur Eksekutif Law and Society Studies Institute, sebuah himpunan hukum masyarakat dan pembangunan, dan sekarang menjadi koordinator kampus beasiswa unggulan Unhas. Oke, next. Nah, kenapa sih teman-teman harus kenapa sih bisa terjun ke beasiswa unggulan? Fun fact, waktu awal itu sebenarnya saya FOMO. Teman-teman itu di sekitar saya pada daftar beasiswa unggulan, akademik di fakultas saya itu rame untuk minta surat rekomendasi, surat keterangan aktif. Jadi saya bertanya, kalian mau ngapain? Dan ternyata mereka lagi ingin daftar beasiswa unggulan. Jadi awalnya itu sebenarnya FOMO gitu teman-teman. Setelah join, setelah research juga ternyata jaringan awardee-nya itu sudah mencakup skala nasional dan banyak forum-forum awardee, baik itu award di Malang misalnya, award di se-Indonesia, bahkan di Sulawesi itu sudah ada forum award di beasiswa unggulan Indonesia Timur. Dan terus kegiatan yang dilakukan forumnya itu juga seru-seru. Jadi kemarin tertarik juga nih join di beasiswa unggulan. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya beasiswa unggulan itu based on prestasi. Jadi teman-teman yang biasanya tuh sulit banget dapat dapat surat keterangan kayak misalnya beasiswa lain, misalnya orang tuanya PNS bisa banget tuh juga join di beasiswa unggulan karena nggak ada pengecualian misalnya anak dari ASN ataupun yang sering dikecualikan dalam sebuah beasiswa. Oke, next. Nah, nih yang paling penting untuk disimak oleh teman-teman, apa yang harus dipersiapkan. Mengingat bahwa sampai saat ini pendaftaran beasiswa unggulan itu belum terbuka teman-teman. Ada bisikan info bahwasanya tahun ini beasiswa unggulan itu agak sedikit diundur. Bisa saja di akhir bulan ini atau di bulan Agustus bulan depan gitu. Karena kan kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ini seharusnya sudah buka teman-teman sejak pertengahan bulan ataupun awal bulan kemarin gitu. Nah, apa yang harus dipersiapkan teman-teman walaupun ada bisikan diundur ini tapi teman-teman harus persiapkan
eh, lebih awal gitu apa yang harus dipersiapkan. Satu itu harus memiliki sertifikat prestasi teman-teman. Apapun itu teman-teman harus bisa submit sertifikat prestasinya. Kak, kalau misalnya sertifikatnya cuma tingkat kabupaten gimana tuh Kak? Oh, nggak apa-apa. Kak, saya lolos, saya punya sertifikat kegiatan eh, kegiatan lomba berskala nasional, tapi cuma sampai peserta gitu. Nggak apa-apa teman-teman, submit aja sebanyak-banyaknya. Nah, yang selanjutnya itu ada surat rekomendasi. Ini yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman yang ingin submit beasiswa unggulan. Surat rekomendasinya itu harus ke siapa, Kak? Bahkan ada yang bilang kalau Kak misalnya saya ingin buat surat rekomendasi, surat rekomendasinya itu dari kepala sekolah atau guru gitu. Nah, teman-teman, untuk surat rekomendasi itu tidak melihat dari jabatan orang yang memberikan rekomendasi, teman-teman. Tapi surat rekomendasi diberikan oleh orang ataupun sosok yang paling mengenal teman-teman, misalnya guru ataupun dosen yang sering mendampingi teman-teman. Mengapa demikian? Ini sebenarnya akan terjawab juga saat membuat esai nanti teman-teman. Nah, selanjutnya ada syarat ketiga itu tidak sedang menerima beasiswa lain. Kenapa? Karena dalam persyaratan itu nanti ada kontrak teman-teman dan kontraknya itu harus tidak menerima beasiswa lain selain beasiswa unggulan. Kak, kalau misalnya saya terima beasiswa selain beasiswa unggulan, bisa nggak Kak? Sebenarnya bisa teman-teman, tapi harus ada yang diperhatikan tiga komponen yang ditanggung oleh beasiswa unggulan. Satu, itu UKT. Dua, itu biaya hidup. Dan tiga, itu biaya buku. Jadi, kalau misalnya teman-teman apply beasiswa selain tiga komponen yang dicakup oleh beasiswa unggulan, itu boleh teman-teman. Misalnya beasiswa penelitian misalnya teman-teman. Itu kan nggak di cover oleh beasiswa unggulan. Nah, maka dari itu, beasiswa yang hanya mengcover penelitian itu boleh didaftar sebagai second scholarship selain beasiswa unggulan. Nah, selanjutnya tidak berstatus dosen, guru, tenaga kependidikan atau pelaku budaya. Ini kalau misalnya teman-teman mungkin guru ASN belum bisa ya kalau misalnya S1, terus dosen juga belum bisa kalau S1, tenaga kependidikan juga mungkin belum bisa kalau S1. Ini sebenarnya syarat untuk S2 ataupun S3. Nah, yang kelima ini hanya untuk kelas reguler, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan hanya untuk kelas reguler? Di Unhas itu biasanya ada kelas internasional yang dilakukan secara mandiri itu nggak di cover beasiswa unggulan. Ini untuk hanya kelas reguler only teman-teman. Terus ada belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Ini kemarin sempat menjadi bahan pertanyaan teman-teman lain mengenai hal ini. Skemanya tuh seperti ini teman-teman pada syarat nomor 6. Misalnya teman-teman daftar di Universitas A. Di Universitas A ini teman-teman ternyata menjadi awardee beasiswa unggulan pada tahun itu. Nah, terus next year-nya teman-teman daftar lagi nih di Universitas B. Nah, itu udah nggak boleh daftar beasiswa unggulan lagi teman-teman. Itu udah hangus tuh kesempatannya menjadi awardee beasiswa unggulan. Terus yang ketujuh diterima di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B dan akreditasi prodi minimal B juga teman-teman. Yang persyaratan umum atau wajibnya itu diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik maupun non-akademik tingkat internasional dan atau nasional. Ya, ini seperti tadi yang saya katakan, walaupun teman-teman nggak punya sertifikat juara nasional, submit aja teman-teman sebanyak-banyaknya. Oke, next. Persyaratan khusus itu untuk S1 maksimal lulusan 2 tahun sebelumnya. Untuk tahun kemarin itu sudah ada persyaratan baru di mana semester 5 maksimal boleh mendaftar di beasiswa unggulan. Kan tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu cuma sampai semester 3 maksimalnya. Nah, sekarang ada pembaharuan regulasi di mana syaratnya itu bisa sampai maksimal semester 5. Terus ada surat penerimaan, keterangan lulus atau LOA. Nah, untuk LOA ini sering jadi pertanyaan bagaimana bentuk LOA untuk S1. Teman-teman, jika mengikuti
alur seleksi SNBP, SNBT, biasanya kan di pengumuman itu ada eh, diumumkan, terus biasanya teman-teman screenshot untuk dijadikan jedak-jeduk begitu untuk diupload di media sosial. Nah, itu teman-teman screenshotannya itu dijadikan file PDF, terus di-submit di bagian LOE-nya teman-teman. Terus ada surat keterangan aktif untuk mahasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing itu seperti apa, Kak? Yang satu itu semester 3 dan yang kedua itu semester 5. Maba gimana, Kak, ya? Nggak pakai surat keterangan aktif karena memang untuk mahasiswa ongoing. Terus bagi mahasiswa ongoing itu setidaknya memiliki IPK minimal 2,75. Nah, sering banget tuh ada pertanyaan bilang, Kak, kalau misalnya nanti di next semester, apakah ketika sudah menjadi awardee itu ada strict tentang IPK minimal? Nah, kabar baiknya teman-teman di beasiswa unggulan nggak pernah mempermasalahkan IPK teman-teman turun ataupun naik di setiap semesternya. Oke. Ya, selanjutnya itu maksimal sedang berada di semester 5 bagi mahasiswa ongoing dan memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan adanya sertifikat UKBI. Nah, teman-teman, untuk UKBI ini, karena mengingat pendaftaran ini belum buka, teman-teman bisa maksimalkan eh, pengerjaan UKBI teman-teman mulai dari sekarang karena eh, pembukaan pendaftaran beasiswa unggulan itu biasanya rentang hanya 2 minggu, teman-teman. Jadi, sedangkan UKBI itu biasanya keluar sertifikatnya itu agak lama. Jadi, ini biasanya menjadi problematika teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa unggulan pada saat daftar itu eh, baru mau mendaftar juga untuk UKBI-nya. Sedangkan keluarnya sertifikat UKBI itu butuh waktu setidaknya at least em, 1 minggu ataupun 2 minggu. Nah, itu biasanya agak riskan juga teman-teman. Takutnya tutup beasiswa unggulannya belum ada sertifikat UKBI-nya. Mungkin bisa dimulai dari sekarang gitu. Terus membuat esai dalam bahasa Indonesia. Mungkin sudah sering terdengar di telinga teman-teman untuk beasiswa itu membutuhkan esai. Nah, sedikit info untuk eh, esai beasiswa unggulan pada jenjang sarjana 1 itu biasanya nggak mereka pada para reviewer tidak terlalu mementingkan formal kata-kata formal ataupun eh, esai yang terlalu kaku. Bahkan rata-rata yang saya tanyakan kepada teman-teman awardee lainnya, mereka itu esainya santai, walaupun sedikit ada menyinggung masalah data, tapi nggak terlalu dibawa serius karena hal yang diinginkan oleh reviewer itu mengenal diri teman-teman, bukan mengenal apa yang teman-teman research. Walaupun itu juga harus, tapi nggak harus kaku. Kalau bahasanya teman-teman awardee lain itu nggak kaku, tapi tetap baku gitu. Next. Nah, untuk kelengkapan berkas mungkin teman-teman bisa screenshot ataupun catat dan dipersiapkan mulai sekarang. Itu ada kartu tanda penduduk KTP, KTM, LOA, ijazah dan transkrip nilai terakhir, surat keterangan aktif kuliah bisa diminta ke diajukan ke akademik fakultas teman-teman. Terus ada sertifikat UKBI yang sangat riskan kalau nggak dimulai dari sekarang. Terus rencana studi bagi program magister ini untuk S2 dan S3 ada rencana studi, proposal disertasi. Terus untuk yang selanjutnya ada surat rekomendasi dari akademisi atau instansi terkait. Kalau dari pengalaman saya, surat rekomendasi yang saya apply itu dari wakil dekan bidang kemahasiswaan karena biasanya beliau yang mendampingi lomba. Terus ada guru bahasa Inggris di SMA dan guru bahasa Inggris di SMP gitu. Nggak harus satu kok teman-teman untuk surat rekomendasi. Terus ada surat pernyataan beasiswa unggulan. Ini akan ada di website beasiswa unggulan saat pendaftaran dibuka. Terus ada sertifikat prestasi dan kompetensi. Ingat teman-teman, bahwasanya sertifikat prestasi dan kompetensi itu dua hal yang berbeda. Prestasi itu seperti kejuaraan dan kompetensi itu seperti yang kayak pelatihan gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan mengenai NPWP. Eh, untuk kemarin, tahun kemarin NPWP itu bersifat opsional. Untuk teman-teman yang belum tahu, NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Tapi mending
saran saya untuk dipersiapkan mulai dari sekarang juga nih NPWP. Takutnya di pendaftaran tahun ini NPWP itu udah beralih dari bersifat opsional menjadi syarat yang harus dilengkapi oleh teman-teman. Dan NPWP ini nggak boleh diwakilin teman-teman, nggak boleh NPWP orang tua, ayah ataupun ibu. Pokoknya NPWP atas nama teman-teman pribadi. Oke, next. Nah, ini ada alur seleksi beasiswa unggulan. Sebenarnya alur seleksi beasiswa unggulan itu nggak terlalu ribet, tapi eh, banyak sekali yang sebenarnya gugur di bagian pendaftaran online bahkan. Karena banyak yang bilang surat-suratnya itu banyak lah, terus syaratnya banyak, jadi kayak ada semacam seleksi alam nih di bagian pendaftaran online. Terus di seleksi administrasi biasanya dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu eh, eh, yang apply, yang diterima itu biasanya hanya sekitar 10 ribuan gitu. Terus diumumkan di bagian pengumuman administrasi dan akan ada yang dinamakan seleksi wawancara. Nah, ini nih teman-teman yang paling sering eh, membuat teman-teman gugur di bagian wawancara. Ada hal yang sangat diperhatikan oleh pewawancara. Sebenarnya pada pewawancara di beasiswa unggulan ada dua tipe teman-teman. Ada yang ingin formal, ada yang ingin bicaranya santai seperti ayah yang berbicara kepada anaknya gitu. Terus ada pengumuman wawancara dan pembekalan penandatanganan kontrak. Kalau udah sampai pembekalan penandatanganan kontrak, teman-teman bisa menghela napas karena sedikit lagi teman-teman akan menjadi awardee beasiswa unggulan gitu. Next. Nah, pengalaman saya selama pengalaman saya selama menjadi awardee beasiswa unggulan itu mungkin akan ada nih kegiatan BU mengabdi, seperti ini kayak semacam sekolah non formal. Kita membangun sekolah di pelosok untuk menunjang pendidikan teman-teman yang ada di pelosok sehingga mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman-teman yang berada di kota misalnya. Nah, pengalaman selanjutnya ini kemarin barusan sebagai speakers di sosialisasi beasiswa unggulan di Unhas. Terus ini ada pengabdian yang dilakukan oleh Himpunan Hukum Masyarakat dan Pembangunan di fakultas saya. Next. Terus setelah menjadi awardee itu sangat menunjang CV saya dalam mencalonkan menjadi direktur eksekutif pada Leeds Institute, Himpunan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terus setelah itu saya sempat ikut pelatihan kepenulisan di Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indotim dan bersama teman-teman kami menulis jurnal ya walaupun masih Sinta 5, tapi harapannya ke depan bisa lebih meningkat lagi teman-teman. Ini jurnal hukum kemarin yang barusan terbit. Oke, next. Nah, YTTA Info. Untuk teman-teman yang ingin melakukan tes UKBI, saran saya sebelum melakukan tes UKBI, walaupun mungkin ada yang berkata kayak, ini kan bahasa Indonesia, pasti gampang tuh dikerjainnya. Nah, nggak seperti demikian teman-teman. Saya sarankan sebelum mengerjakan UKBI, teman-teman itu nonton di YouTube, ada banyak banget orang yang membahas soal soal UKBI, cara pengerjaannya, dan juga bagaimana tryout-nya gitu nanti. Akan ada tryout-tryout, teman-teman udah bisa mulai kerjakan tryout tersebut. Jangan langsung kayak one shot dikerjakan pada saat pengerjaan UKBI-nya teman-teman. Karena persiapan yang matang juga bisa menjadi menghasilkan hasil yang matang gitu. Ini agak riskan sebenarnya yang sering ditanyakan oleh awardee apakah eh, calon awardee apakah UKBI skornya itu menentukan. Jujur sebenarnya itu sangat menentukan juga teman-teman walaupun banyak kok teman-teman under 700-an nilainya seperti 600-an itu juga bisa menjadi awardee, tapi teman-teman ingat yang saya katakan bahwasanya kalau ingin apply sesuatu usahakan hal-hal yang ingin di-apply itu maksimal dari awal gitu teman-teman. Ini kemarin skor saya 700 gitu. Oke, next.
Ini esai saya, sepenggal esai saya. Yang saya katakan kalau reviewer itu nggak suka esai yang terlalu kaku, sebenarnya seperti ini teman-teman. Kita buat hook yang menarik dari awal, karena kita nggak bisa jamin reviewer itu baca esai kita dari awal sampai akhir gitu. Biasanya reviewer cuma baca awal, terus tengah-tengah tuh langsung loncat ke bagian visi misi di bagian akhir. Ini essay saya agak banyak typonya. Ini draftnya. Saya mulai dengan dunia digital. Oh iya, FYI, setiap tahun tema esai beasiswa unggulan itu berubah-ubah teman-teman. Tahun kemarin itu membahas teknologi yang notabene sebenarnya nggak ada menyinggung masalah jurusan saya di bidang hukum gitu. Tapi saya kemas dengan cara yang menarik di mana saya mengaitkan esai saya dengan background saya sebagai seorang pubdoc. Di sini saya pakai hook di mana dunia digital membuat kita semakin taat pada sistem dan algoritma media sosial, seringkali mematuhi aturan tanpa pertimbangan. Saya mau masukkan kutipan tokoh fiksi di animasi Naruto yaitu Uchiha Obito, di mana dia pernah berkata bahwa orang yang melanggar aturan adalah sampah, tapi orang yang meninggalkan temannya lebih buruk daripada sampah. Itu yang saya korelasikan dengan hukum teman-teman, bahwasanya eh, aturan bukanlah segalanya jika tidak diiringi dengan komitmen moral. Dalam komunikasi dan teknologi, moralitas bukan musuh aturan tapi fondasinya. Itu sebagai hook saya dalam membuka essay saya, sehingga reviewer mulai penasaran tuh apa sebenarnya hubungan teknologi dan hukum, dan bagaimana hukum itu bisa berjalan dengan disertai dengan moralitas. Terus bagian perkenalan ini saya nggak saya kemarin waktu mentoring sering kali ditanya oleh coach saya bahwa dalam penulisan esai jangan langsung bilang kalau perkenalkan saya Nur Amar Ansar, saya mahasiswa Fakultas Hukum. Jangan terlalu kaku seperti itu teman-teman. Jadi saya tanpa langsung bilang kalau saya mahasiswa hukum, dari awal paragraf itu sudah ada menyinggung masalah eh, ciri khas saya gitu sebagai mahasiswa hukum, misalnya seperti ini. Berada di tengah timbangan keadilan, perkenalkan saya Nur Amar Ansar, secara hukum resmi terdaftar sebagai salah satu warga negara Indonesia yang sekarang berdomisili di salah satu kota bagian timur Indonesia, Makassar. Nah, itu sebagai hooknya teman-teman untuk memperkenalkan diri. Jangan langsung di awal paragraf perkenalkan saya ini bla bla bla, saya sekarang begini bla bla bla. Enggak, teman-teman. Pakai Pakein hook yang menarik sehingga reviewer itu tertarik untuk membaca eh, paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, bagian prestasi ini yang paling sering juga jadi kesalahan calon awardee, di mana semua prestasi dimasukkan ke dalam esai. Nah, nggak seperti itu teman-teman, karena reviewer juga agak malas nih kalau misalnya teman-teman terlalu flexing di dalam esainya teman-teman. Kan untuk prestasi itu sudah ada bagiannya sendiri untuk upload sertifikat. Nah, untuk esainya ini teman-teman bisa membawa prestasi, tapi prestasi itu yang sangat berarti gitu untuk teman-teman. Ada korelasi dengan tema esainya teman-teman, dan juga prestasi itu yang sangat menggambarkan perjuangannya teman-teman bisa bangkit misalnya. Kayak ini awalnya saya takut berbicara sehingga dipaksa untuk menjadi seorang storyteller, misalnya itu kan ada improvement gitu, kayak dari seorang yang tidak bisa bicara terus diikutkan lomba ini ada improvement, terus di SMA juga ikut speech gitu ada improvement lagi, terus menjadi relawan. Oke, ini mungkin bagi teman-teman yang sering menjadi relawan itu sebagai poin plus banget di mata beasiswa unggulan, karena beasiswa unggulan ingin awardee-nya itu orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Nah, setelah itu barulah teman-teman masuk di bagian isi dari esainya teman-teman setelah perkenalan. Kayak ini sebenarnya kayak personal opinion, di mana teknologi yang kerap dipandang dingin mekanis justru menjadi jembatan emosional pertama antara saya dan sosok yang saya panggil ayah. Dari sinilah benih kehangatan dan rasa tumbuh dalam diri saya. Seiring waktu, teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, ia menjadi ruang penuh makna, tempat saya merawat ingatan, mengabadikan emosi, dan menangkap detik-detik kehidupan melalui jepretan foto. Jadi ini semacam personal opinion teman-teman, pengalaman pribadi teman-teman,
tentang tema esainya itu, yang kebetulan kemarin itu mengenai teknologi. Jadi saya kaitkan dengan pekerjaan saya sebagai pubdoc uh, dengan uh, tema esai yang berjalan saat itu. Sering juga terdengar di telinga saya waktu awal penyusunan esai juga bahwa kalau penyusunan esai itu harus menjual cerita sedih. Tapi teman-teman nggak boleh menjual cerita sedih yang terlalu dramatis gitu. Cerita sedih itu kemarin saya coba apply itu yang kayak ini tahun 2024 di mana ayah saya seorang abdi negara ditugaskan ke Aceh yang saat itu masih konflik dan mengalami bencana alam, memaksa saya untuk mengenali wajah ayah saya melalui potret di dalam bingkai. Suara pertamanya hadir dalam momen yang sederhana. Nah, itu yang sebenarnya cerita sedih yang tapi nggak terlalu didramatiskan tapi tetap ada korelasi dengan tema esai yang sedang dibahas yaitu teknologi. Next. Ini sudah ada beberapa ah, POV lagi tentang hukum, terus ada nilai-nilai yang saya terapkan di kehidupan saya, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge. Ini juga sebagai catatan teman-teman. Usahakan bangga gitu dengan daerah asalnya teman-teman dengan eh, mention nilai-nilai dari daerahnya teman-teman karena beasiswa unggulan sangat senang jika teman-teman ingin memperkenalkan daerah asal dari teman-teman gitu. Oke, dengan menggait kalangan remaja ini kayak semacam bagaimana nanti saya bisa berkontribusi di masyarakat. Teman-teman tahu nggak eh, cara penulisan start dalam sebuah penulisan esai? Jadi dalam metode start itu ada STAR. S itu situation, jelaskan latar belakang teman-teman, terus ada task, di mana kayak ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab teman-teman. Terus ada actionnya, tindakan, dan resultnya ini adalah hal-hal yang diharapkan gitu. Jadi metode yang saya gunakan juga dalam penulisan esai saya itu STAR. Jadi STAR, situation, task, action, dan result gitu teman-teman. Oke, ini tema esai kemarin mengenai teknologi dan ditutup dengan kata-kata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, next. Nah, untuk itu, seperti yang saya dikatakan di awal, bahwasanya maksimalkan yang bisa dimaksimalkan setelah dirasa maksimal, teliti. Gini, sering banget banyak yang merasa sudah maksimal pada saat pemberkasan, ternyata pada saat dicek pemberkasannya itu ada beberapa file yang agak blur, foto kita blur gitu pada saat nge-scan eh, berkas-berkas yang diinginkan oleh beasiswa unggulan. Down to earth dalam bersikap termasuk dalam penulisan esai dan pada saat wawancara. Pada saat wawancara ini sangat diwanti-wanti untuk sangat down to earth teman-teman. Para pewawancara itu nggak mementingkan prestasi yang teman-teman paparkan, tapi mereka ingin mengenal teman-teman secara personal. Mereka yang ingin melihat bagaimana teman-teman bersikap pada saat berhadapan dengan orang-orang gitu. Jadi pada saat wawancara usahakan down to earth dan jangan terlalu menggebu-gebu yang outputnya akan terkesan terlalu arogan kepada pewawancara. Ini bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa relevan dan bermanfaat teman-teman untuk lingkungan sekitar teman-teman gitu. Next. Oke, udah ternyata lupa kasih slide thank you. Oke, saya kembalikan ke Kak Rafli. Oke, thank you so much Kak Amar atas sharing sessionnya yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi materi yang Kakak Amar tadi sampaikan itu benar-benar insightful banget dan pastinya memberikan perspektif baru bagi teman-teman tentunya yang sedang mempersiapkan dirinya masing-masing untuk meraih beasiswa unggulan. Nah, baik teman-teman, sekarang mungkin kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya seputar pengalaman Kak Amar atau strategi lulus beasiswa unggulan maupun hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa, feel free banget untuk raise hand atau drop pertanyaan di kolom chat ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin
ingin bertanya kepada Kamar, boleh eh, raise hand atau drop pertanyaan di kolom komentar. Oke, ada dari Kak Sinta Lestari. Eh, Mungkin langsung saja, eh, boleh open mic-nya Kak Sinta Lestari untuk bertanya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Sinta Lestari, mahasiswi dari Universitas Hasanuddin. Ingin bertanya sedikit terkait apa yang sebelumnya telah dimention oleh Kak Amar terkait beasiswa unggulan. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya beasiswa unggulan memperkenankan awardee-nya untuk menerima beasiswa lain selagi dia itu komponennya tidak sama. Nah, saya ingin mungkin mendapatkan penjelasan based on case yang sedang saya hadapi. Jadi, beasiswa yang saya terima di tahun pertama itu memberikan bantuan dana pendidikan sebesar 10 juta yang notabene dapat mengcover UKT dan biaya pendidikan saya. Sedangkan di tahun kedua dia telah memperkenankan saya untuk menerima beasiswa lain. Berhubung di tahun kedua hingga lulus, beasiswa tersebut memberikan bantuan pendidikan sebesar 2 juta, di mana itu sudah tidak mengcover UKT, biaya pendidikan maupun biaya buku, dan dapat digunakan hanya untuk biaya penelitian, publikasi ilmiah, maupun pengembangan diri. Nah, apakah hal tersebut masih dapat dikategorikan sebagai double funding atau tidak, Kak? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab langsung Kak oleh Kak Nur Amar. Oke, terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Ini berbicara masalah double funding ya. Eh, Perlu dicatat teman-teman bahwasanya sistematika double funding pada beasiswa unggulan itu eh, secara umum itu nggak boleh. Tapi ada pengecualian ketika teman-teman sudah atau telah menjadi awardee beasiswa unggulan. Jadi skemanya ini bukan kayak teman-teman dapat beasiswa di awal, terus terima lagi beasiswa unggulan gitu. Tapi teman-teman sistem yang diperbolehkan itu teman-teman terima beasiswa unggulan, terus dapat beasiswa penelitian gitu setelah tanda tangan kontrak di beasiswa unggulan begitu. Jadi mekanismenya ataupun alurnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman eh, mendapatkan beasiswa, terus mendaftar beasiswa unggulan, pada saat tahap penandatanganan kontrak itu akan ada sesi di mana penyelidikan eh, track record teman-teman mengenai beasiswa yang teman-teman terima gitu. Jadi di situ akan diwawancarai lagi mengenai beasiswa yang teman-teman terima dan keputusan sepenuhnya itu akan berada pada orang yang akan menerima ataupun eh, menemani teman-teman dalam penandatanganan kontrak gitu. Jadi sebenarnya kemarin juga itu ada kasus di mana dia menerima dana bantuan dari daerah asalnya, misalnya dari kabupaten, ya dari kabupaten asalnya, terus mendaftar beasiswa unggulan, dan setelah di cross check ditemukan hal tersebut, dan beasiswa unggulannya itu diberikan opsi apakah ia ingin memutus beasiswa yang diterima oleh pemerintah daerahnya atau tetap melanjutkan beasiswa unggulan gitu. Tetap akan ada diberikan opsi bagi teman-teman apakah akan lanjut atau tidak. Nah, kalau kasusnya seperti teman-teman dua beasiswa yang didaftarkan, misalnya beasiswa unggulan dan beasiswa ini pada saat yang bersamaan. Terus ternyata keduanya lolos, itu juga akan diberikan eh, diberikan pilihan yang mana yang ingin teman-teman laksanakan. Nah, dari pertanyaan Sinta tadi, beasiswa itu apakah dari beasiswa yang sama di tahun pertama dan di tahun kedua? Itu sebenarnya kita balik lagi ke konsepnya. Apakah beasiswa itu mengcover tiga komponen yang di-cover oleh beasiswa unggulan seperti biaya hidup, biaya pendidikan, dalam hal ini UKT, dan biaya buku gitu. FYI dari beasiswa unggulan itu dari tahun saya itu uang UKT dan biaya hidup 12 juta, terus
biaya buku itu 900 ribuan gitu. Dan itu akan eh, jadi apa ya, kayak semacam kontradiksi kalau misalnya ada beasiswa yang teman-teman terima seperti tadi yang bilang tahun pertama itu biaya UKT, terus tahun kedua itu ternyata udah nggak cover biaya UKT. Karena pada dasarnya kan teman-teman tetap menerima dari pihak yang memberikan beasiswa itu, beasiswanya pernah memberikan UKT gitu. Oke, Apakah ya, oke. ada feedback? Nah, Oke. terima kasih Kak Amar atas jawabannya. Mungkin kita kembalikan ke Kak Sinta. Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau tidak? Bagaimana Kak Sinta? Dapat dipahami, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan tambahan yang lain. Dari tadi ada raise hand dari Kak Hamdia ya. Oke, boleh Kak langsung pertanyaannya? Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, Kak, Kak Siap. Amar dan Kak Rafli. Nah, Ya, pertanyaan saya di siap. sini tuh terkait persyaratan umum yang telah diberikan atau dijelaskan oleh Kak Amar. Itu kan mengenai sertifikat prestasi. Kira-kira maksimal berapa tahun yang bisa kita unggah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya dia atas tuh. Silahkan dulu Kak. Boleh Kak langsung aja. Langsung dijawab. Oke, terima kasih ya dia atas pertanyaannya. Untuk persyaratan sertifikat itu sertifikat yang boleh disubmit itu sertifikat 5 tahun terakhir. Jadi sertifikat prestasi itu 5 tahun ke belakang yang boleh di-apply gitu. Kalau selain itu nggak boleh gitu, nggak disarankan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Amar. Saya kembalikan ke Kak Hamdia. Apakah ada tambahan atau Cukup, pengakuan? Kak. Terima kasih Oke, banyak. Terima kasih. oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi yang raise hand. Kak Hasan Hasana ya, Hasan Hasanain. Boleh Kak Hasanain untuk berikan pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Amar. Jadi, sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya, Kak. Nama saya Muhammad Hasan Helmi, asal dari Batam, dipanggil Hasan, Kak. Eh, saya izin bertanya tentang yang kelengkapan berkas, Kak. Tadi ada dijelaskan bahwasanya kelengkapan berkasnya ada ijazah dan transkrip nilai terakhir. Eh, Maksudnya itu apakah ijazah SMA atau transkrip hasil akhir semester atau IPK semester 2 ya Kak gitu. Itu yang pertama Kak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah prestasi atau kompetensi harus relevan dengan jurusan? Karena saya adalah mahasiswa yang dimana notabene dulu lulusan paket C dikarenakan saya mondok, sehingga ketika saya selama mondok, saya tidak memiliki prestasi yang sejurusan atau relevan dengan jurusan saya sekarang. Karena sekarang saya jurusan logistik dan dulu selama sekolah saya mengikuti lombanya tuh MTQ gitu Kak. Apakah harus relevan antara prestasi dengan jurusan sekarang? Mungkin itu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, mungkin langsung dijawab saja dari Kak Amar sendiri. Tadi pertanyaan yang pertama itu apa ya Kak? Yang pertanyaan pertama tadi mengenai, Izin bisa Kak diulang? mengenai transkrip nilai Oh, atau ijazah terakhir itu maksudnya apakah eh, hasil IPK semester 2 ya Kak? oke. Baik teman-teman, untuk persyaratan berkas tadi itu ijazahnya yang dimaksud itu adalah ijazah SMA teman-teman. Jadi akan ada nanti kayak form untuk upload ijazah dan teman-teman itu uploadnya ijazah SMA. Dan untuk mahasiswa ongoing itu ada transkrip nilai akhir dan terakhir, sorry, transkrip nilai terakhir, dan transkrip nilai terakhirnya itu adalah mulai dari semester 1 sampai 2 gitu.
Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah prestasi itu harus relevan? Enggak, enggak perlu teman-teman kalau masalah relevannya relevan untuk disubmit sertifikatnya, enggak apa-apa. Tapi untuk esainya itu sepintar-pintarnya teman-teman untuk membuat prestasi tersebut relevan dengan tema yang sedang dibahas begitu. Misalnya tadi tentang teknologi, terus kuliah di bagian logistik dan prestasinya itu di bidang MTQ. Nah, teman-teman dari sepintar-pintarnya teman-teman untuk mengemas esainya teman-teman bagaimana ketiga hal tersebut bisa mempengaruhi eh, motivasi teman-teman untuk belajar dan bermanfaat di masyarakat ke depannya gitu. Kalau submit itu nggak apa-apa, nggak relevan. Pokoknya sebanyak-banyaknya teman-teman yang bisa submit gitu. Kalau masalah esainya itu sepintar-pintarnya teman-teman mengemas esainya sesuai dengan tema yang ada saat itu. Oke. Oke, terima kasih Kak Amar atas jawabannya. Kita kembalikan ke penanya, Kak Hasanain. Apakah jawabannya sudah terjawab? Baik, terima Oke. kasih Kak Amar atas tanggapan dan jawabannya. Oke. Yes, bro. Sepertinya Kak Raflinya terkendala jaringan. Buat Oke, teman-teman oke. yang masih, oke, sudah masuk. Oke. Sorry, sorry. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi, apakah ada pertanyaan tambahan lagi buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Mengingat kita akan ambil satu pertanyaan terakhir. Jadi, bagi teman-teman semua yang belum sempat bertanya, boleh untuk raise hand atau eh, chat di kolom komentar. Apakah ada yang ingin bertanya buat teman-teman sekalian? Mungkin sudah cukup ya buat teman-teman semua. Oke. Oke. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum acara kami tutup, kami dari tim Youth First Indonesia ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kak Amar yang telah berbagi pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat dan pada kegiatan pada siang hari ini sebagai bentuk apresiasi yang akan kami lakukan penyerahan plakat secara simbolis kepada narasumber kita yaitu Kak Amar. Boleh, oke. Eh, untuk teman-teman tim Youth Force untuk bisa mendokumentasikan dengan screenshot ya mungkin. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Amar atas sharing session pada siang hari ini. Baik teman-teman, karena seluruh rangkaian acara telah selesai, maka berakhirlah kegiatan Youth for Scholarship Talk yang keempat pada hari ini. Dan sebelum benar-benar menutup acara pada siang hari ini, ada satu hal spesial yang kita tidak boleh lewatkan bersama, karena tadi sempat dimention oleh Kak Amar bahwa hari ini Kak Amar sendiri ulang tahun teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa ucapkan buat Kak Amar, selamat ulang tahun buat Kak Amar. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tentunya bisa menginspirasi banyak orang. Selamat ulang tahun, Kak. Dan semoga sharing session hari ini dapat memberikan manfaat dan motivasi dan semangat bagi teman-teman semua dalam mengejar beasiswa impian teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti program-program Youth for Indonesia dan juga eh,
kegiatan-kegiatan rutin yang kami hadirkan untuk mendukung perjalanan profesional teman-teman sekalian ke depannya. Saya selaku moderator dan mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Kak Nur Amar, dan seluruh peserta yang sudah hadir serta aktif selama kegiatan berlangsung. Saya Ahmad Rafi Putra Hasrun, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Youth First Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa loka, teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Thank you Kak. Izin live.